Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai logam tanah jarang. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Adira Kana Hamzah dengan NRP 5004231 017. Saya Anissa Pramesti Kurniasari dengan NRP 50042311115. Dan saya Maria Pania Aralia, NRP akhir 099. Mineral logam tanah jarang atau rare earth metals terdiri dari 17 unsur kimia, yaitu 15 unsur golongan lantanida ditambah dengan strontium dan yttrium. 15 unsur golongan lantanida tersebut terdiri dari lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium. Berdasarkan berat atomnya, logam tanah jarang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, LREE atau Light Rare Earth Element, yaitu unsur-unsur yang terdiri dari Fa hingga Eu. Yang kedua, HREE atau Heavy Rare Earth Element, yaitu terdiri dari unsur-unsur Gd hingga Eu ditambah dengan yttrium. Pembagian ini penting karena sifat, kelangkaan, dan nilai ekonominya berbeda-beda. Meskipun namanya tanah jarang, yang kedengarannya seperti sesuatu yang super langka, namun kenyataannya mineral ini tidak sejarang itu. Istilah rare earth element muncul pada akhir abad ke-18 ketika unsur-unsur ini pertama kali ditemukan dalam bentuk mineral oksida yang memang jarang dijumpai di Eropa. Karena itulah para ilmuwan saat itu mengira unsur-unsur ini benar-benar lengkap. Selain itu, unsur-unsur ini juga sangat sulit dipisahkan satu sama lain dan belum dikenal dalam bentuk logam murninya, sehingga kesan kelangkaannya semakin kuat. Namun, seiring berkembangannya penelitian geokimia, diketahui bahwa unsur tanah jarang sebelumnya tidak benar-benar langka di kerak bumi. Bahkan beberapa unsur seperti cerium dan lantanum memiliki kelimpahan yang lebih tinggi daripada tembaga atau tin. Selanjutnya, kita akan membahas terkait mineral-mineral apa saja yang membawa logam tanah jarang ini. Yang pertama adalah basnasit, sebagai sumber utama unsur ringan seperti neodymium untuk magnet permanen pada motor listrik. Kedua, ada monasit yang menyediakan cerium dan neodymium untuk katalis serta magnet. Ketiga, xenotime kayak unsur berat seperti yttrium dan dysprosium penting untuk fosfor layar dan stabilitas magnet. Kemudian ada loparit yang digunakan dalam paduan berteknologi tinggi, terutama pada industri aerospace. Lalu ada gadolinit yang menjadi sumber yttrium untuk keramik tahan panas dan laser. Sementara endapan laterit ion adsorption menghasilkan terbium dan dysprosium untuk magnet kendaraan listrik dan militer. Lalu di belahan dunia mana saja kita bisa menemukan logam-logam LTJ ini? Nah, secara global sumber utama LTJ itu berasal dari 3 tipe endapan. Yang pertama adalah endapan primer pada granit dan pegmatit. Misalnya basnasit di Cina dan monasit di Rusia. Kedua, ada endapan sekunder atau aluvial yang terbentuk akibat proses pelapukan, yang bisa kita temukan di India, Brasil, dan Malaysia. Ketiga, adalah endapan khusus seperti fosfat laut dan karbonatit, termasuk mountain paste di Amerika Serikat. Peta di slide ini juga menunjukkan lokasi produksi utama, proyek signifikan, dan sumber potensial LTJ di dunia. Nah, bagaimana dengan potensi Indonesia sendiri? Apakah di Indonesia juga ada logam LTJ ini? Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki 3 sumber utama LTJ, yaitu endapan aluvial yang bisa kita temukan di Bangka, lalu Belitung, dan Kalimantan, yang berasal dari proses pelapukan granit. Kemudian ada endapan pegmatit dan granit yang berada di Sumatera Utara, Sulawesi, dan Maluku, itu menghasilkan monazit dan xenotime. Sedangkan endapan karbonatit yang mengandung basnasit banyak kita temukan di Sumatera Utara, khususnya di daerah Gunung Silangit. Nah, potensi ini itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber LTJ yang cukup besar dan beragam. Berikut merupakan tabel konfigurasi aturan LTJ dari lantanum hingga prometium, lalu samarium hingga dysprosium, dan holmium hingga lutetium, yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan Aufbau dengan perbedaan energi yang sangat kecil antara suku 4F, 5D, dan juga 6S, sehingga elektron sering berpindah-pindah untuk mencapai kestabilan yang maksimum. Meskipun tidak menyimpang, tapi LTJ masih mengikuti prinsip stabilitas orbital. Strategi Indonesia dalam mengelola tayang timah. Yang pertama, pemanfaatan mineral ikutan seperti monasit, sinatim, dan juga zirkon yang berpotensi menghasilkan logam tanah jarang. Lalu ada juga inovasi teknologi sentrifugal revolusioner untuk meningkatkan recovery timah dari tiling dari PT5 Tbk.
Lalu ada reklamasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang untuk reklamasi lahan dan kegiatan budidaya tanaman pasca tambang. Lalu ada kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan tiling sebagai bahan baku konstruksi serta sumber daya sekunder yang bernilai tambah. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai analisis bahan C2H2Cl2 atau dichloroethylene. Senyawa C2H2Cl2 atau dichloroethylene memiliki 3 isomer yang berbeda, yaitu 1,1 dichloroethylene, cis 1,2 dichloroethylene, dan trans 1,2 dichloroethylene. Meskipun rumus molekulnya sama, ketiga isomer ini memiliki sifat dan penggunaan yang sangat berbeda. Secara ekonomi, senyawa dichloroethylene merupakan bahan kimia yang cukup penting di industri petrokimia global, terutama sebagai presikursor PCM dan PVC. Berdasarkan data perdagangan internasional, nilai perdagangan senyawa tersebut pada tahun 2023 berada di sekitar 0,97 miliar dolar, menempatkan di level menengah dengan kontribusi yang sangat kecil terhadap perdagangan dunia. Trennya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang negatif. Bahkan dalam 1 tahun terakhir, nilai perdagangannya turun cukup tajam, di sekitar 2 miliar dolar menjadi 0,97 miliar, atau sekitar minus 51%. Berikut merupakan top 10 produsen etilen di Florida. Yang pertama adalah Tiongkok, yang menjadi pusat produksi karena permintaan biasanya yang sangat tinggi. Lalu ada juga Amerika Serikat yang memiliki bahan baku yang kuat. Lalu ada Arab Saudi karena keunggulan bahan baku migasnya dan pengembangan kompleks petrokimia yang berorientasi ekspor. Lalu ada juga Jerman yang merupakan eksportir utama itu di Eropa. Kemudian ada Korea Selatan yang konsisten mengekspor energi dalam jumlah besar akibat industrialisasi petrokimia nasional dan permintaan regional yang stabil. Lalu ada juga Indonesia yang menunjukkan keberadaan fasilitas produksi dalam negeri yang mendukung industri petrokimia nasional. Lalu nomor 7 ada Belgia yang sebagai pusat perdagangan ekspor EDC. Selanjutnya ada Belanda yang sebagai pusat perdagangan juga, dan juga ada Jepang untuk memenuhi kebutuhan domestik PVC-nya. Lalu ada yang terakhir ada Thailand yang merupakan negara Asia dengan pertumbuhan kapasitas edisi atau PCM paling cepat berkat ekspansi industri petrokimia baru-baru ini. Pada slide ini dijelaskan beberapa peranan dichloroethylene dalam dunia industri. Pertama, ada dalam industri plastik dan kemasan, yang memanfaatkan monomer vinylidena klorida mengalami reaksi polimerasi untuk membentuk polimer PVDC, yaitu polyvinylidene chloride. PVDC ini sangat penting dalam industri kemasan, karena memiliki sifat penghalang yang sangat baik terhadap oksigen, uap air, dan aroma. Sifat ini membantu menjaga kesegaran makanan dan memperpanjang masa simpannya. Aplikasinya terlihat pada kemasan sosis, keju, kopi, keripik, hingga blister obat yang membutuhkan perlindungan tinggi dari kelembapan. Kemudian yang kedua ada dalam industri semikonduktor. Isomernya yaitu trans 1,2 dichloroethylene digunakan sebagai liquid source material untuk menghasilkan asam klorida atau gas klorin secara in situ, yang membantu proses oksidasi silikon dan pembersihan furnace tube. Lalu, senyawa ini juga digunakan sebagai penyerap kontaminan logam. Saat ini, trans 1, dichloroethylene banyak dipakai sebagai alternatif yang lebih aman untuk pengganti TCA dan TCE dalam proses manufaktur semikonduktor. Setelah melihat pemanfaatannya di industri, kita akan membahas penelitian terkait senyawa dichloroethylene saat ini dan ke depannya. Fokusnya adalah bagaimana mengelola senyawa ini secara bertanggung jawab dari awal hingga akhir, mengingat sifatnya yang sangat toksik. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Garcia dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan merancang dan menguji sebuah katalis biohibrida nanostruktur yang disebut MEMS et al. Katalis ini merupakan gabungan antara nanopartikel logam yang bertugas sebagai mesin pemutus ikatan kimia dengan enzim pulp yang berfungsi sebagai rumah atau penyangga biologis yang menstabilkan nanopartikel tersebut dalam lingkungan air. Metode ini dikatakan lebih cepat, efisien, dan relatif ramah lingkungan, sehingga menawarkan solusi potensial untuk remediasi air, tanah, dan limbah industri yang terkontaminasi senyawa klorinasi berbahaya. Ini adalah beberapa sumber informasi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Itu tadi presentasi yang kelompok kami lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.